Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Mintarsi, salah satu mahasiswa dari STKIP Mutiara Banten, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Yang terhormat kepada Ibu Asdarina selaku dosen pengampu mata kuliah menulis kritik dan esai sastra. Untuk memenuhi tugas menulis kritik dan esai sastra, di sini saya akan menyampaikan tentang aspek-aspek kritik sastra. Secara etimologis, kritik berasal dari kata krites, bahasa Yunani yang berarti hakim. Kata kerjanya adalah krinei, menghakimi. Dari kata tersebut, kemudian muncul kritikos untuk menyebutnya hakim karya sastra. Aspek kritik sastra memiliki 3 tahapan. Yang pertama, analisis. Yang kedua, interpretasi atau penafsiran. Yang ketiga, penilaian atau evaluasi. Sebelum mengkritik sebuah karya, kita tidak mungkin langsung mengkritik karya tersebut. Tentunya kita harus memiliki dasar sehingga kita dapat mengkritiknya. Untuk itu, analisa sangat diperlukan sebelum kita mengkritik karya sastra. Analisis adalah penguraian terhadap bagian-bagian atau unsur-unsur karya sastra tersebut. Analisis itu juga merupakan salah satu sarana penafsiran atau interpretasi. Analisis merupakan hal yang sangat penting dalam kritik sastra. Sebagaimana Jasin dalam pengkajian sastra menjelaskan bahwa kritik sastra ialah baik buruknya suatu hasil kesusastraan dengan memberi alasan-alasan mengenai isi dan bentuknya. Karena itu, mengkritik karya seseorang kritikus tidaklah bertindak semaunya. Ia harus melalui proses penghayatan keindahan sebagaimana pengarang dalam melahirkan karya sastra tersebut. 2. Menafsirkan. Sementara menafsirkan atau interpretasi dapat diartikan sebagai memperjelas atau memperjernih maksud karya sastra dengan cara yang pertama, memusatkan interpretasi kepada ambiguitas, kias, atau kegelapan dalam karya sastra. Yang kedua, memperjelas makna karya sastra dengan jelas menjelaskan unsur-unsur dan jenis-jenis karya sastra. Atau interpretasi adalah usaha untuk memperjelas arti bahasa dengan sarana analisis, paraprasa, dan komentar. Interpretasi dipusatkan terutama pada kegelapan, ambiguitas, dan kiasan-kiasan dalam arti luas. Interpretasi adalah menafsirkan makna karya sastra berdasarkan unsur-unsurnya, beserta aspek-aspeknya yang lain, seperti jenis sastrawannya, aliran sastranya, efek-efeknya, serta latar belakang sosial historis yang mendasari kelahirannya. Menurut Abrams, pada tahun 1981, Pradopo 1982. Penilaian adalah usaha menentukan kadar keindahan, keberhasilan karya sastra yang dikritik. Penentuan nilai suatu karya sastra tidak dapat dilakukan secara semena-mena, tetapi harus berdasarkan pada fenomena yang ada dan karya-karya yang akan dinilai, kriteria dan standar penilaian serta pendekatan yang digunakan. Yang dapat diartikan menunjukkan nilai karya sastra dengan bertitik tolak dari analisis dan penafsiran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penilaian seorang kritikus sangat bergantung pada aliran-aliran, jenis-jenis, dan dasar-dasar kritik sastra yang dianut, dipakai, atau dipahami seorang kritikus. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.